Face to face I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me. It tore me apart, fade away. Kemudian, ayah dari pria tampan itu meminta untuk diramal karena bisnisnya tak berjalan dengan baik. Dan seperti biasa, pria tua itu siap melepaskan anak panah itu ke sebuah gambar di mana wanita itu sedang berayun. Hal itu juga yang membuat cemas pria tampan tersebut. Dan seperti biasa, wanita itu membisikkan hasil ramalannya ke pria tua itu. Dan pria tua tersebut membisikannya lagi ke ayah pria tampan itu. Namun ramalannya terdengar tidak bagus, terlihat dari ekspresi orang tua tampan itu. Kemudian, di mana pria tampan itu akan kembali pulang. Dia pun memberikan alat pemutar musik itu ke wanita tersebut. Tetapi, wanita itu tampak sangat sedih karena pria yang ia sukai kembali pulang. Dan setelah mengantar pria itu pulang, pria tua itu nampak kesal karena biasanya wanita itu membantunya mengangkat barang ke atas perahu. Pria tua itu pun langsung merebut alat pemutar musik itu lalu membuangnya. Dan scene berlanjut di malam hari. Seperti biasa, pria tua itu membersihkan tubuh gadis itu. Akan tetapi, raut muka gadis itu terlihat marah dan kesal. Begitu pula saat pria tua itu memegang tangannya saat akan tidur. Kemudian, keesokan harinya, datang seorang pemancing dan terlihat pria tua itu memberikan sebuah kalung. Tetapi, gadis itu menolaknya. Dan gadis itu keluar dan mendekati pemancing itu hingga tertidur. Melihat hal itu, pria tua tersebut langsung membawa wanita itu ke kamar dan mengusir pemancing itu untuk kembali. Yang sebenarnya pemancing itu tidak tahu apa-apa. Kemudian, pria tua itu terlihat menyoret tanggal yang ada di kalender dan selalu menghitung hari di mana tanggal 12 menjadi hari spesial untuk pria tua tersebut. Scene berlanjut di pagi hari. Terlihat pria tua itu terbangun dan melihat wanita itu tidak ada di tempat tidurnya. Pria tua itu terlihat sangat panik dan mencari wanita tersebut, yang rupanya wanita itu sedang bermain ayunan di samping perahu itu. Tidak lama kemudian, gadis itu melihat pria tampan itu kembali untuk memancing, dan gadis itu terlihat sangat senang, tetapi tidak untuk pria tua tersebut. Lalu mereka berdua sedang asik-asik kayak bercanda. Dan tidak lama kemudian, sebuah anak panah hampir mengenai pria tampan tersebut. Dan rupanya, yang melepaskan anak panah itu si pria tua tersebut. Melihat hal itu, gadis itu sangat marah dan mematahkan lalu melempar anak panah itu ke pria tua tersebut. Scene berlanjut di malam hari. Terlihat pria tampan itu sedang melihat foto gadis itu. Dan kemudian, gadis itu menyelinap ke kamar pria tampan itu di saat gadis itu diam-diam keluar dari kamar pria tua tersebut. Merasa ada yang aneh, pria tua itu langsung masuk ke kamar pria tampan tersebut dan memergoki keduanya yang ingin berciuman. Melihat kejadian itu, pria tua tersebut sangat marah, lalu mengusir pria tampan itu dari perahunya. Kemudian, pria tampan itu bertekad akan mengembalikan gadis itu ke orang tuanya. Scene berlanjut, di mana gadis itu mencoba melarikan diri menggunakan perahu. Namun saat gadis itu menghidupkan mesin perahu itu, pria tua tersebut melihat gadis itu akan melarikan diri. Dengan cepat, pria tua itu langsung menggagalkan gadis itu untuk melarikan diri. Dan terlihat, pria tua tersebut sedang membongkar tempat tidur. Mereka berdua yang tadi bertingkat, diubahnya menjadi satu ranjang. Lalu scene berganti. Gadis itu melihat ada sebuah perahu datang dan ternyata orang itu adalah pria tampan tersebut. Lalu pria tampan itu memberikan sebuah kertas yang nampak sebuah foto gadis itu saat usia 6 tahun. Dan orang tua gadis itu berusaha mencarinya sampai sekarang. Melihat rencana pria
tampan itu, pria tua tersebut langsung melepaskan anak panah itu ke arah pria tampan itu, namun dihalangi oleh gadis tersebut. Kemudian pria tampan itu berkata bahwa ia menantang pria tua itu untuk meramal apakah pria tampan itu berhak bersamanya atau bersama dengan pria tua tersebut. Kemudian pria tua itu mengiyakan ramalan itu. Dan seperti biasa, pria tua itu menembakkan satu persatu anak panah itu ke lukisan. Namun dengan perasaan campur aduk, pria tampan itu langsung memotong tali dari ayunan gadis itu hingga gadis itu terjatuh ke air. Kemudian scene berlanjut. Lalu gadis itu memberitahu hasil ramalannya ke pria tua tersebut dan juga pria tampan itu. Dan nampaknya ramalannya mengatakan bahwa pria tampan tersebut berhak membawa gadis itu ke kedua orang tuanya. Dan mereka pun segera pergi. Dengan perasaan putus asa, pria tua itu berniat untuk bunuh diri dengan tali, di mana tali itu berasal dari perahu yang dipakai mereka untuk pergi. Tali itu pun terus-menerus mencekik leher pria tua itu hingga lemas. Gadis tersebut menyadari ada yang tidak beres dengan perahunya. Lalu ia mendorong pria tampan itu dan memberhentikan perahunya. Kemudian lalu gadis itu memotong tali yang tersambung ke leher pria tua tersebut. Kemudian mereka pun kembali ke perahu tua itu dan gadis itu pun sangat bersedih. Scene berganti. Terlihat pria tua itu sedang merias wajah dan penampilan gadis tersebut. Begitu juga dengan pria tua itu yang sedang memakai baju pengantin. Dan nampaknya di hari itu menjadi hari pernikahan mereka berdua. Mereka pun melakukan upacara adat pernikahan. Setelah melakukan upacara adat pernikahan, pria tua itu melepaskan riasan dan baju pernikahan itu dari tubuh gadis tersebut. Lalu pria tua itu memainkan alat musik hingga gadis itu tertidur. Kemudian pria tua tersebut lompat ke dalam air dan tak disangka-sangka pria tua itu tidak muncul-muncul lagi ke permukaan. Kemudian pria tampan tersebut melihat ada yang aneh. Pria tampan itu melihat gadis itu tiba-tiba melebarkan kedua kakinya dan dia tiba-tiba mendesah-desah seperti ada yang menusuk-nusuk serambi lempitnya. Lalu datang sebuah anak panah yang tidak tahu dari mana asalnya, hampir mengenai anunya gadis tersebut. Dan pria tampan itu menghampirinya dan kemudian gadis itu memeluk pria tampan tersebut. Dan terlihat ada darah keluar dari lubang gadis itu. Dan dia pun tersenyum lega. Scene berlanjut. Mereka pun pergi dan tiba-tiba perahu milik pria tua itu berjalan normal, yang sebelumnya perahu itu sudah rusak sejak lama. Dan terlihat gadis itu melambaikan tangannya ke perahu itu, dan tidak lama kemudian perahu itu pun tenggelam dan film ini pun berakhir. Oke lur, seperti itulah alur cerita dari film The Bow. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya guys. See you di next video. Ciao.